Selamat pagi, selamat hari Minggu sidang jemaat Tuhan yang kekasih. Salam damai dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam persekutuan hari Minggu di dalam keluarga kita saat ini. Kita telah berada di Minggu Prapaskah ke-6, sekaligus menghayati Minggu Palmarum, yaitu saat di mana Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai sebagai simbol kedatangan dalam damai, bagaikan anak domba yang hendak dibawa ke pembantaian. Yesus datang untuk menggenapi misi Allah, yakni menyelamatkan manusia. Tetapi orang-orang menyambutnya sebagai seorang pahlawan. Karena itu mereka menghampar pakaian dan daun palem untuk dilalui Yesus. Kita berkumpul saat ini tidak dengan menghamparkan pakaian atau membawa daun palma. Kita hadir dengan hati yang terbuka untuk mengenang karya, pengajaran, keteladanan, dan kesediaannya berkorban. Kita juga tetap berpengharapan dengan kondisi bumi saat ini, bahwa meskipun kematian di sana-sini karena virus COVID-19, banyak saudara-saudara kita yang terpapar sakit, sungguh bergumul suatu keyakinan bahwa Allah tetap memperhatikan kita, menjaga kita, peduli kepada kita. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri, dan kita melakukan kidung jemaat 161, bait pertama dan bait yang ketiga. Segala kemuliaan. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak-anak memuji di kau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak-anak memuji di kau terus. Kaum Israel dahulu menghias jalanmu, pun kami mengeluhkan namamu yang kudus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita percaya pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Bagimu juga. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, marilah dalam kerendahan hati kita datang di hadapan Tuhan, sungguh mengimani
karya penebusan Kristus Tuhan kita. Tuhan, bila Engkau murka kepada kami, manusia, melalui wabah penyakit virus COVID-19, ampunilah kami Tuhan. Sudah 3 hari minggu kami tidak bersekutu di rumah-Mu yang kudus ini. Kami tidak saling bersilaturahmi dan saling bersalaman. Kami tidak sanggup Tuhan atas apa yang terjadi akhir-akhir ini. Kami sangat ketakutan. Apakah memang Engkau tidak sayang lagi kepada kami? Apakah memang Engkau sudah menjauh dari kami? Ampunilah kami Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh memohon pengampunan dari murka-Mu, ya Tuhan. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setia-Mu selalu ku rindu.
yang berulang kulakukan Tuhan. Yang berulang kulakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu Tuhan, Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah naungan sayang-Mu damai hatiku. kasih sayang-Mu Tuhan, pengharapanku. Kasih sayang-Mu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Saudara-saudara yang berpengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Amin, firman Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan melalui Mazmur. Kita akan bermazmur dari Mazmur 31 bait ke-9 sampai dengan bait yang ke-16. Dan kita akan membacanya secara berbalasan. Kalimat yang agak keluar saya membaca, dan kalimat yang agak ke dalam sidang jemaat yang membacanya. Mazmur 31 bait 9 sampai dengan bait ke-16. Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, Tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku, Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah, kekuatanku merosot karena sengsaraku. dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, Menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati. Telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, Ada kegentaran dari segala pihak. mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku. Dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Kita aminkan Mazmur ini, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 440 bait pertama dan bait yang ketiga. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan.
tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tenteram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saudara-saudara yang berpengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di Minggu Prapaskah yang ke-6 ini, pada hari Minggu ini, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 50, ayat yang keempat hingga ayat yang ke-11. Kitab Yesaya pasal yang ke-50 pada ayat yang keempat hingga ayat yang ke-11. Mari kita memohon pertolongan Tuhan untuk pengajaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, terpuji nama dan kuasa-Mu kekal untuk selama-lamanya. Engkau Bapa yang melihat keadaan kami di muka bumi ini, terkhusus Tuhan dalam persekutuan kami di jemaat baru. Suatu kerinduan untuk bersekutu dalam gedung gereja ini, namun harus membuat sidang jemaat kami umat-Mu beribadah di masing-masing rumah kami. Ketika Tuhan mengizinkan kami pada pagi hari ini untuk ada di dalam ruangan ini, untuk memandu ibadah melalui program internet, kami percaya Tuhan bahwa kuasa Tuhan tidak terbatasi oleh ruang dan tempat, gedung, dan apapun itu. Maka firman Tuhan akan menjadi sumber pengajaran bagi setiap kami yang sungguh merindukan persekutuan di tempat ini Tuhan. Diberkatilah kami sekalian oleh pimpinan kuasa Roh Kudus, sehingga pengajaran firman Tuhan di pagi hari ini sungguh membuka kehidupan kami, bagaimana kami meyakini dan percaya bahwa Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, melalui pengorbanan penebusan karya Kristus di kayu salib, sungguh untuk keselamatan kami. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah Engkau. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang akan saya baca di pagi hari ini, untuk sama-sama kita dengarkan. Dari kitab Yesaya pasal 50, pada ayat yang keempat hingga ayat yang ke-11. Baik, kita mendengarkannya. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepada aku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Ayat yang ke-10. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya?
Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam nyala apimu. Dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan berbaring di tempat siksaan. Berbahagialah kita sekalian umat Allah yang sungguh-sungguh pengharapan. Diberkatilah kita sekalian. Kure sumanga puang tukadami. Tukadami, Kure sumangapa, tukadami, kure sumangapa. Shalom bagi kita sekalian. Apa kabarnya sidang jemaat? Meskipun kita di masing-masing rumah, di masing-masing keluarga, atau di masing-masing tempat, kita sedang menyaksikan ibadah yang kita imani, bahwa kerinduan kita semua adalah kita duduk bersama-sama di dalam gedung gereja ini. Tetapi karena kita patuh dan tunduk kepada pemerintah, maka kita ada di masing-masing tempat dan kita imani bahwa firman Tuhan di pagi hari ini akan memberkati kita sekalian. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema khotbah kita di Minggu Prapaskah yang ke-6, di dalam kita akan masuki Jumat Agung dan masa Paskah ke depannya. Taat walau perih. Taat walau perih. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pemaknaan salib dengan tubuh Kristus Yesus adalah pemaknaan penderitaan sebagai pengorbanan untuk menyatakan kasih dan keadilan bagi manusia yang berdosa. Kita manusia yang berdosa. Di dalam perjanjian baru, Roh Kudus menuliskan banyak kisah penderitaan Yesus sebagai pemenuhan apa yang dinubuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama tentang bagaimana Allah akan menyatakan kasih dan keadilannya untuk menebus ciptaannya. Menebus ciptaannya dari suasana kegelapan. Kita percaya bahwa Allah itu kasih dan adil, bukan? Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Bukankah Dia Allah yang kasih? Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bukankah Dia Allah yang adil? Sebab upah dosa ialah maut. Saya tahu bahwa kita menghafal, kita tahu tentang ayat ini, bahwa sebab upah dosa ialah maut. Nah, kalau kita melihat lebih jauh dalam bacaan kitab Mazmur yang tadi kita baca, dalam Mazmur 31, di sana seorang pemazmur Daud sangat puitis menyampaikan, mengekspresikan tentang bagaimana kasih setia Tuhan di dalam penderitaannya. Bagaimana Allah sungguh mengasihi Daud di dalam ia menghadapi pergumulan yang begitu hebat dalam hidupnya. Ia berkata seperti ini dalam bait yang ke-8. Aku bersorak-sorai dan bersuka cita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku. Di dalam bait-bait selanjutnya di sana bagaimana kasih Tuhan membebaskan Daud dari tangan musuh-musuh yang mengancam jiwanya. Ia mengaku, tetapi aku kepadamu, aku percaya ya Tuhan, aku berkata engkaulah Allah.
Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu, selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Pada bait yang ke-15 hingga bait yang ke-17. Saudara-saudara, ini merupakan gambaran tentang Mesias yang akan mengalami hal yang sama untuk menebus ciptaan dari kuasa dosa. Perikop pembacaan kita dalam kitab Yesaya yang kita baca pada pagi hari ini, Yesaya mau menggambarkan kepada kita bahwa bagaimana kasih dan keadilan Allah itu dalam gambarannya sebagai seorang hamba yang menderita. Seorang hamba yang digambarkan sebagai seorang murid. Kita tahu bahwa seorang murid itu seorang yang harus taat kepada gurunya dan melaksanakan pengajaran-pengajaran yang dianjurkan melalui pengajaran seorang guru. Hamba yang menderita itu begitu setia walau perih, sakit dalam rangka melaksanakan kasih dan keadilan Allah untuk. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Mengapa? Itu pertanyaan bagi kita sekalian saat ini. Mengapa? Karena seorang hamba, seorang murid yang menderita itu taat melaksanakan kehendak Allah untuk melaksanakan keadilan dan kasih. Di dalam ketaatannya, Tuhan Allah tidak membiarkannya. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Seorang hamba Tuhan tetap setia walau perih. Karena dia yakin ia sedang melaksanakan kehendak Tuhan. Ini yang harus kita garis bawahi sidang jemaat. Bahwa meskipun kita menderita, kita mengalami sebuah masalah besar bagi negeri dan bumi ini, terkhusus bagi kita Gereja Toraja di Jemaat Baru, kita harus berdiam-diam di tempat-tempat tinggal kita. Kita harus tunduk kepada himbauan pemerintah. Tetapi satu hal adalah kita melakukan kehendak Allah. Percayalah bahwa apa yang terjadi akhir-akhir ini ada dalam kendali dan kehendak Allah. Amin. Saya percaya bahwa seorang hamba, seorang umat yang taat, yang patuh kepada pemerintah, seorang umat dan murid yang patuh kepada Tuhan terhadap perintah-perintah Tuhan, meskipun kita perih dan sakit, tetapi kita melaksanakan kehendak Allah untuk sebuah akhir kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Keputusan untuk memilih taat sebenarnya Yesus sudah melakukannya di Taman Getsemani. Ketika ia menyatakan siap memikul salib, Yesus sudah menentukan titik di mana ia tidak bisa mundur dari keputusan, komitmen yang ia ambil. Ia adalah seorang hamba yang setia. Seluruh pemandangan pengadilan penyiksaan tokoh-tokoh seperti Pilatus, Kayafas, Yesus Barabas merupakan sarana yang dipakai Tuhan Allah untuk menyatakan apa yang telah dimuat dalam perjanjian lama. Apa yang dikatakan Yesus, ia mengatakannya di atas kayu salib. Dia dimuliakan di atas kayu salib. Kemuliaan diperoleh lewat jalan Via Dolorosa, perjalanan penderitaan salib. Penderitaan Yesus, Allah sesungguhnya solidar dengan manusia untuk mengangkat kita dari penderitaan dan kematian karena dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelumnya memang Yesus sudah pernah mengatakan
dalam Injil Matius pasal 16. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Artinya aku akan menjalani jalan salib, sebuah jalan yang secara manusiawi tak mampu ia pikul, dan karena itu sesungguhnya ia tidak mau. Tapi kalau itu kehendak Allah, Bapa di sorga, maka dia memikul sebagai ketaatan kepada Bapanya. Jadi, salib yang dimana tubuh Kristus tergantung adalah sebuah simbol dari segala sesuatu yang kita tidak inginkan dalam hidup, tetapi harus mendatangi hidup kita. Dan itu adalah penderitaan. Lawan dari penderitaan adalah kebahagiaan. Kisah ini sekali lagi saya katakan bahwa akan berakhir pada suatu kebahagiaan. Ketika salib itu tak akan ada lagi di tubuh Kristus. Salib itu tidak lagi nampak bersamaan dengan tubuh Kristus. Karena ia mengalami kebangkitan. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Di akhir khotbah saya hendak mengatakan, pergumulan kita adalah bagian dari kondisi hidup yang kita alami sebagai insan di dunia ini. Problema hidup, pergumulan yang begitu hebat karena virus COVID-19 membawa kita untuk sungguh mari kita andalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Berimanlah dalam Kristus akan membuat kita fokus menjalani hidup ini kepada Kristus Sang Gembala Agung yang sanggup mengubah air mata menjadi mata air. Amin. Karena itu tetaplah konsisten beriman dalam Tuhan dan taat kepada kehendak Kristus sampai akhir hayatnya. Kuasa Roh Kudus memampukan kita sekalian. Amin. Kita bersatu teduh sejenak. Kami harus menjadi taat Tuhan. Kami harus melakukan kehendak-Mu. Kami harus patuh kepada petunjuk-petunjuk pemerintah, himbauan-himbauan pemerintah. Semuanya kami imani, ini semua kehendak Tuhan bagi dunia ini. Pulihkanlah Tuhan beban penyakit yang sedang melanda kehidupan kami manusia melalui virus COVID-19. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang akan melepaskan kami. Engkau Allah yang akan memulihkan kami. Sungguh perih, tapi kami harus taat mengandalkan Yesus. Saudara-saudara, mari kita berdoa bersama-sama seperti doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita sekalian. Di dalam doa Bapa kami demikian, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunikan kesalahan kami, serta juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengajak kita untuk berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan gereja Toraja, seperti yang ada pada kita masing-masing. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan, dipanggil menjadi umat Allah, untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Amin. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita membawa persembahan syukur kita di hadapan Tuhan.
Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena terpaksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 807B, bait pertama dan kedua, mengiringi persembahan kita. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap, yang maha mulia, memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita, kasih-Nya tak terberi, mengasuh anak-Nya, tolongannya besar seluas dunia. Saudara-saudara, marilah kita berdoa syafaat, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa Engkau memberikan kami kesempatan untuk memberikan tanda syukur kami masing-masing, baik persembahan sekolah minggu di rumah-rumah, bahkan persembahan jemaatmu, dan mungkin ada jemaatmu yang juga memberikan persembahan syukurnya. Tuhan, mari Engkau memberkati semuanya. Tuhan mencukupkan segala hal kebutuhan dalam jemaat kami, sehingga dalam berbagai program-program di tengah-tengah wabah virus COVID-19 ini, kami jemaat-Mu Tuhan senantiasa tercukupkan. Di dalam doa syafaat Tuhan kami berdoa, berkatilah sidang jemaat-Mu di tengah-tengah pengharapan iman mereka, di dalam mereka bekerja sehari-hari, dan bahkan bagi mereka yang tidak bekerja, mereka harus tinggal di rumah, ataupun yang bekerja harian. Setiap kami Tuhan punya pergumulan masing-masing. Cukupkanlah Tuhan setiap nafkah kehidupan yang kami dapatkan. Cukupkanlah Tuhan segala kebutuhan-kebutuhan hidup kami di masing-masing keluarga kami. Sehingga Tuhan, di tengah-tengah pengharapan iman kami akan penyakit virus COVID-19 ini, agar segera berlalu dan hidup kami berjalan seperti normal kembali. Ya Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu dalam pengharapan iman kami. Berkatilah majelis gereja, meskipun Tuhan kami sulit untuk berjumpa, tapi kami imani bahwa kami senantiasa saling mendoakan. Kami saling mendoakan jemaat, kami menopang jemaat, menggumulnya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa di sorga, mereka yang sakit dan dalam masa pemulihan, Ibu Kristina Alik, Ibu Paulina Titawano, Saudara Gayus Pradana Andreas, anak Jason Sinaga, Ibu Demangewa, dan bahkan Noni Demangewa. Tuhan, di dalam pengharapan kami pertaruhkan kekasih-kekasih kami ini. Tuhan pulihkan dan Tuhan kuatkan iman mereka. Demikian juga Tuhan kami bersyukur kepadamu bagi mereka yang mengalami pertambahan usia. Marlina Balalembang ke-20 tahun, Etli ke-26 tahun,
Alvania Sheila Michelle ke-13 tahun, Ibu Lilis ke-26 tahun. Semuanya Tuhan kami syukuri bahwa Tuhan yang telah memberkati mereka sekalian untuk mengalami perpanjangan usia ini. Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk setiap nafas kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan di tengah-tengah kehidupan kami sekalian. Sehingga kami pada pagi hari ini, kami boleh mengambil bahagian untuk memandu ibadah dari ruang gereja jemaat baru ini untuk dijangkau oleh jemaat baru dan siapapun yang melihat siaran ibadah yang berlangsung saat ini. Diberkatilah kami sekalian Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok daerah. Mari Tuhan berkati seluruh tenaga-tenaga medis sebagai garda terdepan. Mari Tuhan berkati TNI dan Polri di dalam memberikan himbauan-himbauan pengamanan di tengah-tengah kondisi COVID-19 yang mewabah di dunia ini. Berkatilah Tuhan pemerintah kami di Kabupaten Baru ini. Berikan kearifan berfikir, kebijaksanaan berfikir, sehingga hanya hikmat Tuhan membawa pemerintah kami di Kabupaten Baru ini sungguh-sungguh dapat mengarahkan kami di tengah-tengah kondisi yang sangat sulit ini. Berkati masa depan kami Tuhan. Berkati kami sepekan ke depan untuk menjalani hidup ini. Dan bahkan kami akan masuki Jumat Agung dan Paskah. Persiapkan hati kami semua Tuhan untuk kami masuk dalam suasana Jumat Agung dan Paskah. Diberkatilah kami semua Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Diberkatilah anak-anak kami yang dari kecil hingga menjadi orang-orang dewasa. Diberkatilah mereka Tuhan untuk mencari pekerjaan. Tuhan bukakanlah jalan bagi mereka. Terima kasih ya Bapa di sorga. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Ampunilah kami. Sempurnakanlah doa syafaat kami ini. Yang kami bawa beralaskan kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat, kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan nyanyian jemaat El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Saudara-saudaraku, sidang jemaat yang diberkati Tuhan, percayalah dalam hidupmu bahwa Tuhan Yesus
satu-satunya sumber iman kekuatan kita di dalam kita mengandalkan Dia. Pergilah kemana saja Tuhan mengutus kita. Taatlah walau perih. Jadilah saksi Kristus. Jadilah berkat bagi sesamamu. Jalanilah hidupmu dalam kerendahan hati seperti Yesus, yang dalam kejayaannya Dia selalu menampakkan kerendahan hati. Kiranya Tuhan Tuhan berkenan dan menolong menolong saya. Terimalah berkat darinya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita angkat nyanyian syukur dari Kidung Jemaat 413 bait pertama dan bait yang kedua, Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh, bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Silahkan duduk. Demikian ibadah kita pada saat ini. Senantiasa kami himbau kepada sidang jemaat untuk terus berpengharapan dan berdoa kepada Tuhan untuk persekutuan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat. Kita bersyukur bahwa kita berupaya dan berdoa bagaimana jemaat dapat menyaksikan ibadah yang berlangsung dari ruang gereja kita, rumah kita. Saya rasa ini menjadi harapan kita sekalian, sehingga boleh terjadi, boleh sukses kegiatan pengambilan gambar untuk ibadah pada hari Minggu tanggal 5 April. Semoga kita terus berdoa, ibadah Jumat Agung, ibadah Paskah, juga kita boleh memfasilitasi jemaat untuk mengikuti ibadah ini. Kita percaya bahwa semua Allah turut bekerja di dalamnya. Karena itu kami yang bertugas di kesempatan pagi hari ini kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat hidup.